Halo sahabat semua, kembali ketemu dengan Kapten Warobo Channel. Jangan lupa like, follow, dan subscribe serta lonceng diaktifkan semuanya agar jangan ketinggalan notif berikutnya. Halo sahabatku semua, kali ini saya mau review kapal baru. Kapal baru ini kamar mandinya elektrik dan kapalnya sangat bersih. Kemudian akomodasinya sangat luas di bridge dan bisa nanti kita lihat kalau kita sudah tiba nanti di kapal tersebut. Sekarang kita masih proses unberthed, cast off dari kapal sebelah kanan ini, dan sekarang kita proses on the way di sana untuk mengantar barang-barang semua perlengkapan kapal di sebelah ini untuk kapal baru. Sekarang kapal sudah cast off and process on the way. Ayo let's go kawan-kawan semua, mari kita saksikan kapalnya seperti apa, bersihnya seperti apa, akomodasinya nanti seperti apa, WC-nya nanti seperti apa. Kita tonton bareng-bareng. Let's go. Sebenarnya jarak kapal ini sangat dekat sebenarnya, tetapi karena kita proses maneuvering atau olah gerak kapal, dimana kalau olah gerak kapal ini harus betul-betul tidak terjadi tubrukan, dan kemudian ini adalah sebagai safety. Dan kita sekarang proses olah gerak kapal maneuvering untuk sandar di kapal baru ini. Dan kapal ini sudah mulai terlihat di depan di arah jam 12. Dan sekarang kita masih proses maneuvering. Dan di saat proses maneuvering ini diusahakan jangan sampai lecet, ibaratnya kapal atau benda atau mobil atau motor misalnya, diusahakan jangan lecet-lecet. Lecet-lecet nanti kena asuransi istilahnya. Jadi ini karena dia tidak memiliki fender, seperti kapal saya yang sekarang masih memiliki fender dan bisa, kalau sandarnya masih bisa ada alat bantunya. Dan karena dia nggak ada fendernya, dan diupayakan supaya di saat nanti olah geraknya jangan tersenggol keras. Jarak kapal kita antara
dia sekarang kurang lebih 0,1 kabel atau kurang lebih 200 meter diperkirakan. Dan kemudian kita olah geraknya agak mengambil haluan dia, dimana juga arah angin sekarang dari sisi kiri, dan kita mau mengambil haluannya dimana jangan terlalu kita ke arah buritannya nanti di saat kita olah gerak kapal. Kenapa? Karena arah angin sekarang posisi sebelah kiri depan, dan ketika nanti kita sudah mendekat dengan di kapalnya, ketika nanti stop engine, jadi pas nanti olah geraknya sehingga nanti kapal tidak begitu ke belakang ke arah buritannya atau ke arah samping kirinya. Kali ini saya mau manuver mengambil haluannya di depan, dimana ini jarang-jarang mengambil haluan di depan kapal. Kenapa? Karena bisa terjadi sumber bahaya. Dan kenapa? Karena saya mau asumsinya karena angin dari sebelah kiri sangat kuat, dan saya adjusting olah geraknya adalah mengambil haluannya, sehingga nanti kapal posisi di saat manuver ini bisa dibantu oleh angin, dimana kapal kita atau kapal saya posisinya di haluannya ini adalah didorong ke arah kanan, sehingga kapal saya tidak memerlukan speed tetapi dibantu oleh angin perlahan ke arah kanan. Jadi kapal itu nanti posisinya pas in position untuk bisa alongside-nya, atau nanti kapal di saat sandar ini bisa dengan sempurna dibantu oleh angin. Hanya saja ini kita bisa mengkondisikan keadaan saat ini, di mana adalah anginnya, arah anginnya dari mana, dan juga arus. Di kapal baru ini terlihat jangkar agak muncung ke depan, dan diusahakan haluan kapal kita ini jangan masuk sampai masuk di
arah haluan kapal baru ini, dimana ini kalau sempat masuk haluan kita karena ini terlalu rendah, bisa juga terjadi tubrukan atau bahaya collision ya. Jadi diusahakan di sini untuk olah gerak manuveringnya agar jangan terjadi tubrukan. Nah, caranya bagaimana? Kita harus bisa adjusting olah geraknya mulai dari kecepatan dan juga posisi arus dari mana kita harus membaca pergerakannya agar nanti pas posisi kapal ini bisa sandar dengan sempurna. Kita olah geraknya betul-betul teliti. Kenapa? Karena ini kapal baru, takut lecet nanti kena dobrak-dobrak kapalnya kita dengan dia. Ibaratnya mobil baru atau motor baru, kalau kesenggol dengan benda lain jadi sayang kan. Nah, diusahakan di sini di saat olah gerak kapal atau maneuvering kapal untuk tidak bisa secara realnya senggol-senggolan ataupun kena dobrak dengan keras, dan diusahakan supaya bisa dia jaraknya jarak jauh. Kita mengambil jarak jauh saja biar nggak terlalu senggol menyenggol. Forecastle sudah standby atau station, sudah mengirim tali buangan untuk mengirim tali tros di sana di kapal sebelah, dan sekarang tinggal tali belakang atau buritan untuk dikirim tali buangan pertama, baru nanti disusul dengan tali tros untuk dikirim ke buritan di sana di kapal sebelah. Ketika itu nanti sudah siap tali depan dan tali belakang, berarti kita mengambil hibok, tarik untuk kapal kita ini bisa sandar hingga nanti sandarnya dengan sempurna in position. Karena kondisi ini masih belum sempurna, di mana masih miring kanan, di mana ini kapal masih belum in position, berarti saya mau adjustingnya swing ke kiri, di mana nanti ketika saya swing ke kiri, haluannya ke kiri dan buritannya ke kanan, sehingga nanti pas kapal ke kiri haluannya dan ke kanan buritannya in position. Jadi kapal ini bisa sandar dan bisa sempurna. Dan akhirnya setelah saya swing ke kiri haluannya, ke kanan buritannya, bisa sandar sempurna, bisa menempel perlahan-perlahan dan tidak lecet apapun, istilahnya lambungnya atau kesenggol keras. Jadi perlahan nempelnya, perlahan masuknya, perlahan sandarnya, langsung bisa sempurna. Mantap.
Sekarang kapal sudah sandar sempurna dan sekarang kita siap-siap untuk melihat kapal baru ini, kapal sebelah ini. Dan ayo kawan-kawan, kita saksikan benar nggak sih kapal sebelah ini mulai dari bawah bersih apa enggak, atau misalnya ada karatan sampai nanti ke bridge akomodasinya bersih dan luas, atau benarkah itu ada DC-nya elektrik dan lain-lain, sehingga kita bisa lihat apakah ada perbedaan dengan kapal-kapal seperti kapal saya yang sekarang dengan kapal yang baru ini. Kenapa? Karena kapal yang baru ini adalah dia DC-nya elektrik, sementara kapal yang ada seperti saya ini misalnya dia pakai elektrik DC-nya, itu dia DC biasa. Wow, haluannya aja dari depan, bersihnya, lihatnya kayak apa gitu ya. Ya mungkin karena ini adalah baru ya tetap baru, masih belum lecet-lecet ataupun kena kotoran, apalagi yang namanya karatan ya di atas kapal ini masih bersih. Oke, kita lanjut lihat belakang, sisi main decknya. Nanti kita lanjut lagi ke manifoldnya. Manifoldnya juga sangat bagus dan juga main decknya sangat bagus, bersih, rapi. Dan juga kita siapkan alat-alatnya, perlengkapan buat kapal baru ini. Perlengkapannya salah satu adalah fender atau ban mobil ini sebagai alat dobrak ketika kapal sandar atau nempel. Kemudian ada beberapa lagi seperti selang, hose dan lain-lain kita siapkan untuk di antar kapal sebelah ini. Dan sekarang guys, kita sudah berada di kapal baru, Owl Company. Kapal ini baru diambil dari Jepang dan luar biasa lah, bersihnya luar biasa, pokoknya luar biasa lah, pokoknya luar biasa. Ini fendernya kita sudah siapkan untuk di kapal sebelah sebagai alat dobrak supaya nggak dobrak. Dan selang-selangnya, hostnya kita siapkan sahabatku semua ini untuk dikirim ke samping kapal yang baru ini. Kapal baru ini dengan kapal kita adalah satu armada, satu company, jadi kakak adik istilahnya dalam keluarga. Ini kapalnya luar biasa, bersih sekali, mantap lah pokoknya. Ini kita siapkan talinya. Dan sekarang kita langsung ke bridge akomodasinya kapal baru ini. Kita lihat di sini keadaan bridge-nya, akomodasinya, dan juga arah forecastle dari akomodasinya ini sangat terlihat keren. Wow, mantap pokoknya. Semua sekarang kita sudah di kapal di bridge. Ini kapal ini adalah kapal baru di company kita, di armada kita. Dan sekarang kita bisa view bridge-nya yang luar biasa, di mana bridge-nya ini adalah ada beberapa alat navigasi yang lengkap, ada IPS, ada radar, dan juga GPS seperti radio, communication, dan lengkap sempurna di sini. Ini adalah kapal dari Jepang, kurang lebih 1 minggu tiba di sini di Port Malaysia, dan sekarang kita sudah sandar karena di satu armada ini adalah kakak beradik, dan sekarang kita sambil mengisi kekosongan waktu, kita bisa review semua bridge-nya ini. Dan mari kita jangan lama-lama, langsung lihat bagaimana alat navigasi ini yang bikin kita penasaran.
di mana telegraf ini seperti biasa pada umumnya sama fungsinya, namun alatnya yang sangat berbeda, di mana alatnya ini istilahnya cara peletakannya di mana ataupun bentuknya, desainnya seperti begini. Ini adalah masih segel, dalam arti masih bahasa dari sana, dari JPEG. Ini semua original banget. Ini panelnya, panel telegrafnya. Ini adalah radar indikator steering. Dan di sini ada dua radar, radar number 1 and number 2. Yang radar ini dimana kita bisa gunakan seperti biasa untuk mendeteksi distance dan semua yang menyangkut tentang navigasi, untuk alat navigasi. Ini radar kedua. Dan ini adalah ECDIS. Ini ECDIS, Electronic Chart Display System Integrated, dan kita lihat di sini semua simbol-simbolnya apa di sini. Kalau kita masih belum pernah mengalami atau pernah menemukan ECDIS, di sini ada buku manualnya ada, dan dari view bridge ke orkestranya dari sini bisa dilihat. Wow, amazing, luar biasa ya. Very nice, bersih sekali. Setitik pun tak pernah lihat ada kotoran di sini. Bersih sekali guys. Sahabatku semua lengkap semua, ini mantap. Tapi kapal sebelah itu kapal saya. Tapi kapal yang sini ini kapal baru. Kalau kapal saya sudah kebal-kebal dengan bintikan-bintikan dari laut. Ini kalau kapal baru masih bersih betul. Oke, nah kita kembali view bridge-nya dari sini, dari sisi kirinya ini sangat bersih sekali. Wow, ini kursinya nggak ada karena kapal baru semua. Dan ini ruang peta, jarum. Ini sangat-sangat bersih sekali. Ini Navtex. Ini ada WeatherFX. Ini buku-buku manual, buku panduan semua di sini. Dan kalau kita mau memplot position atau lihat peta, di sini ada. Kita buka, kita tutup buka ini. Kemudian bisa kita atur di sini. Ada lampunya. Dan di samping kiri saya ini adalah kapten, master. Di sini kita sudah izin sama kapten bahwa harus kita lihat-lihat dulu sama view dulu bridge, karena tanpa izin nanti kita diturun pulang. Gak boleh dong, harus izin dulu sama komandannya. Kemudian kita lihat kamar mandinya. Apakah kamar mandinya ini seperti di hotel, sama seperti di hotel, atau memang beda? Coba ya, kita lihat ya kamar mandinya ya. Wow, kita buka ya. Wah, luar biasa ya kamar mandinya ya, bersih ya. Bisa ini pakai apa namanya, dan sama seperti di hotel guys. Kita pencet-pencet saja. Kalau di hotel ini dia sensitif ya. Ya, kamar mandinya keren lah. Kita mau ini, mau semprot, mau bersihin, mau ini semua lengkap, semua simbol-simbolnya ini. Ya, ini lengkap semua, sama seperti di hotel. Jadi kita kalau mau buang kotoran di sini, jadi tinggal pencet aja ini, kamu mau suka apa, mau ini apa, di sini dia sensornya ini. Keren kan? Wah, luar biasa. Oke. Dan ini bridge-nya sangat luas, atau akomodasi bridge-nya sangat besar, luar biasa.
Oke, sahabatku semua, demikian view kapal baru ini dengan dilengkapi alat navigasi dan juga WC elektrik. Pokoknya di sini nyaman aman tinggal di sini. Oke, terima kasih semua sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak.